Nah, oke teman-teman. Jadi di sini saya mau menceritakan sedikit nih buat teman-teman. Jadi cara menggiringkan merpati gimana sih, Bang? Jadi sebelumnya itu saya sudah pernah buat banyak sekali video tentang cara menggiringkan merpati. Cuman kebanyakan dari teman-teman nih mempunyai kendala. Nah, di video kali ini saya akan juga tunjukkan kepada teman-teman. Jadi ada beberapa merpati yang memiliki kendala. Jadi nggak semuanya merpati itu bisa digiringkan dengan cepat atau dengan instan, cuman harus kita melalui proses step by step. Nah, di sini saya akan contohkan merpati saya. Yang pertama yang giring keras dulu. Ini ada si semper angin. Jadi ini si semper angin. Tadi pagi tuh saya pantau dia giring keras. Nah, ini padahal saya menggiringkannya 3 pasang merpati yang saya giringkan. Namun ini berbeda-beda nih giringnya. Bahkan ada yang tidak giring sama sekali. Jadi buat teman-teman nih, jadi jangan merasa gimana namanya, jangan kecewa atau putus asa untuk menggiringkan merpati. Tetap semangat, lakukan terus step by stepnya yang di video yang sudah saya bagikan di bulan-bulan kemarin. Silakan teman-teman tinggal tonton saja. Nah, di sini saya mau ambil si semper angin. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh saya buat videonya yang sudah jadi atau sudah giring semua. Nah, ini si semper angin tuh. Nah, ini giringnya keras bukan? Nah, ini merpati tua tuh. Giringnya nggak mau jauh dari betinanya. Oke, kita simpen dulu. Saya kasih lihat semuanya untuk teman-teman. Nah, ini ada si Sudawirat. Nah, Sudawirat ini beberapa minggu ini dia nggak giring-giring. Ini pasti ada masalah. Ternyata setelah diselidiki itu si betinanya bertelur di sini, di luar kandang. Jadi saya juga nggak ketahuan, nggak kekontrol. Ternyata dia udah bertelur. Jadi pantes nggak giring-giring. Nah, saya mau coba dulu nih. Hehe. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat. Kalau teman-teman yang sudah lama ngikutin channel saya ini pasti tahu nih si Sudawirat giringnya nggak pernah seperti ini. Cuman ini mau saya kasih contoh buat teman-teman, biar teman-teman semua yang pemula nih biar pada semangat. Nah, tuh liatin. Dar. Ini simpen dulu. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Merpati yang ketiga. Ini ada si Prabu. Nah, Prabu itu kemarin kan betinanya warna warna megan. Nah, tetapi giringnya nggak bagus setelah cabut telur. Kenapa? Karena si betinanya ini nggak bertelur kembali, nggak tahu kenapa. Pas pindah di sini pada stres. Jadi saya berinisiatif untuk menggantinya. Padahal ini si Prabu kalau diganti dengan ganti jodoh atau ganti betina susahnya minta ampun, galak. Nah, teman-teman bisa cek juga nih cara menjodohkan merpati yang galak atau merpati yang susah di video yang sebelumnya. Nah, kita ambil nih. Nah, kalau kayak gini kan pusing nih, teman-teman pasti pusing nih. Tuh. Malah blekur-blekur, udah dipanas-panasin, Bang. Tetap aja nggak mau tuh. Seakan-akan nggak suka dengan betinanya. Ini badan si betinanya tuh dipatuk-patukin sama ini. Tapi tetap aja si Prabu nggak respon. Kita coba nih si Sudawirat. Nah, kalau nih si Prabu agak lumayan nih respon. Cuman telat nih. Pasti teman-teman juga punya nih merpati yang kayak gini. Ini saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman nih. Nah, tuh lihat. Ini sama sekali nggak respon, wih. Ini bahkan betinanya nggak dihiraukan dengan kedua merpati ini nih. Ini benar-benar. Nah, beda dengan yang ini. Nah, tuh. 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 Nah, saya juga ini mau ngelatih ini aja nih. Ini juga ada yang bertanya nih, teman-teman. Bang, kalau merpati yang sayapnya terluka itu bisa dimainin nggak?
Jawabannya bisa, cuman nggak maksimal nih. Saya juga ada, ini udah berapa tahun nih si semper angin. Ya cuman kayak seperti ini, cacat, jadi cacat. Tuh, sayapnya jadi cacat. Terbangnya seperti ini tuh, nggak seperti merpati yang pada umumnya. Nah, ini giringnya keras tuh. Nah, teman-teman bisa lihat, ini giringnya sangat keras, tetapi oh, ini si Prabu, lihat teman-teman. Nah, itu Prabu ngeblekurin si betinanya kembali. Tuh, itu betinaan yang dulunya. Itu saya pisahkan karena giringnya nggak bagus. Saya ganti dengan ini, betina ini. Karena Prabu menyukai betina ini. Nah, nih warnanya seperti ini. Cuman ini nggak giring. Nah, teman-teman banyak nih yang nanya, baru ganti jodoh nggak giring. Ini awalnya jodohnya warnanya ini. Terus betinanya meninggal. Terus ketika dijodohkan sudah jodoh, namun nggak giring-giring nih. Sama kayak halnya si Prabu. Nah, ini nih Prabu nih. Tuh, Prabu tuh. Respon juga enggak nih. Ini sudah jodoh, teman-teman. Kalau nggak jodoh, di dalam gupon pasti berantem. Nah, sini. Tuh, teman-teman bisa lihat nggak respon. Nah, ini gimana sih Bang untuk mengatasi merpati yang seperti ini? Nggak giring nih. Ini baru ganti jodoh. Gimana sih cara ngatasinya? Mudah teman-teman. Nah, ini udah jodoh nih. Ini sudah jodoh. Kedua pasang ini sudah jodoh. Gimana sih untuk menggiringkan merpati ini? Nah, kalau baru pertama kali dijodohkan nih teman-teman. Jadi merpati itu berbeda-beda. Nggak semua merpati itu mudah digiringkan. Walaupun ini sebetulnya ini merpati yang gampang sekali digiringkan. Cuman ketika ini ganti betina baru. Kenapa ini udah dapat sekitar 2 harian lah, tapi nggak giring nih. Giringnya seperti ini, ya nggak giring lah, anggap aja ini nggak giring. Cuman ini giring teman-teman, ini masuknya giring. Kenapa bisa saya bilang ini giring? Karena dia nggak terbang jauh. Kalau merpati yang nggak giring ini pasti bakalan jauh. Nih si Prabu bakalan menghilang atau terbang kemana nggak jelas. Cuman ini dia masih di daerah sini, ini sudah giring. Nah, ini besok ini biasanya meningkat giringnya, bertambah. Pasti ini bertambah, saya simpen dulu. Sampai betinanya ini bertelur, itu justru bagus teman-teman. Kalau sampai si betinanya yang teman-teman baru ganti jodoh bertelur, nggak jadi masalah. Biarkan, nah setelah bertelur, biarkan merpati ini mengerami telurnya. Nah, berapa lama Bang? 1 minggu. Nah, kalau teman-teman belum tahu cara perawatan merpati ketika bertelur, silakan teman-teman cek di playlist, ada, saya pernah buat videonya, jadi lengkap di situ. Nah, terus Bang, kalau masih tetap aja ini setelah cabut telur terus digiringkan kembali tapi masih tetap aja seperti itu, gimana Bang? Ini kalau merpati seperti ini biasanya butuh adaptasi dengan si betinanya. Kalian harus sabar, tunggu sampai 3 kali teluran. Nah, jadi sampai betinanya ini 3 kali bertelur. Bang, kalau tetap aja gimana? Berarti itu betinanya nggak cocok dengan si jantannya. Jadi kalian bisa kembalikan lagi ke jodoh yang sebelumnya. Atau carikan lagi betina yang lebih disukai oleh si jantan. Atau sendirikan dulu si jantannya selama 1 minggu. Nah, dari situ mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, di sini saya bahas yang kedua berarti. Ini yang kedua ada si Sudawirat. Tentunya teman-teman ini tahu si Sudawirat giringnya nggak seperti ini, bahkan nggak rewel, mudah digiringkan. Ini nggak ganti jodoh, nggak apa, cuman nggak angkat giringan nih. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nggak bergerak sama sekali, nggak ada cemburu-cemburunya. Nah, seperti itu tuh. Nah, nih kalau di luar kandang ini pasti ke genteng. Jadi seperti ini. Nah, ini cocok juga nih buat teman-teman. Bang, merpati saya kok giringnya terbangnya ke genteng, bukannya ke betinaannya. Nah, seperti ini. Ini namanya baru angkat giringan. Tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi seperti ini. Terus gimana Bang untuk biar giring keras seperti si itu? Semper angin?
Teman-teman harus sabar. Ini karena baru 2 hari nih. Ini baru 2 hari, jadi giringnya masih seperti ini. Usahakan betinanya itu yang tepat nelur. Tepat nelur dalam artian dia bertelur. Jangan sampai mancet bertelur. Kalau nggak bertelur itu nantinya giringnya nggak akan bagus atau nggak akan maksimal nih. Kalau ini baru 2 hari teman-teman. Nanti tunggu besok nih. Besok saya akan review kembali atau update kembali tentang si Sudawirat. Tuh. Nah seperti itu kan ke genteng. Ke genteng maksudnya ke atas itu tuh. Dia nggak peduli dengan betinanya. Nah kalau ini, nah tuh kalian bisa lihat sendiri tuh, tentunya berbeda. Nah sama ini si Prabu nanti bakalan seperti ini. Ini indukan aja deh, keras seperti ini. Nanti si Sudawirat, wah Sudawirat kalau sudah giring parah teman-teman, giringnya sampai di dalam gupon aja masih dihajar betinanya tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena step by stepnya benar, dilakukannya dengan cara rutin, jadi setiap hari. Nah ini saya mau coba nerbangin ini aja ya. Nih coba nih, ini merpati tua nih, merpati tua yang sayapnya terluka. Ini hampir 3 tahun nih nggak sembuh tuh, masih ada bekas seperti ini, ketabrak sama motor. Ini mau saya coba nih gimana nih, soalnya ini kelihatannya giringnya jos ya. Kita coba di luar nih. Opsen lemes ya. Merpati tua jadi seperti ini nih. Kelihatannya giringnya keras, tapi ketika diterbangkan apa namanya, iwir-iwir. Ini kenapa? Ini faktornya karena sudah tua ini. Jangan dilempar, dilepas. Oke. Nah jadi seperti ini. Ini ngelatih merpati yang tua tuh. Nih tuh merpatinya nih, guys. Oh ini ganti bulu tah daripada mabung. Kita tes running. Sih seperti merpati muda, cuman tenaganya ya kayak gini tuh, baru aja di ini karena ini nggak pernah dilatih. Ini buat contoh buat teman-teman aja nih, mumpung giring juga saya latih nih tuh, giringnya bagus. Merpatinya ini udah tua nih, 2017. Nah ini jadi bisa disimpulkan ya teman-teman. Nah ketika merpati yang seperti ini tuh, giringnya seperti ini nafsunya bagus karena merpati yang sudah sering ketemu telur atau sering dapat banyak buangan, giringnya dengan sendirinya bakalan seperti ini tuh. Cuman kalau kita nggak ngelatih ya seperti itu, terbangnya nggak memuaskan. Gimana agar memuaskan? Ya kita harus rajin dari usia muda nih, seperti si ini Sudawirat. Jadi di usia-usia seperti itu kita harus rajin melatihnya. Jadi nanti kedepannya itu bertenaga, terus juga staminanya bagus. Ini tuh sayapnya sudah ke bawah. Ini kebetulan sayapnya juga ada luka bekas kecelakaan. Jadi seperti itu. Nah dari sini mudah-mudahan teman-teman bisa paham tentang cara gimana sih ngegiringin merpati. Nah caranya sudah banyak saya buat videonya, itu banyak sekali teman-teman buat kalian semua. Cuman saya kurang paham ya karena saya nggak melihat karakter merpatinya. Nah kalau teman-teman ada yang mengalami kendala, silakan teman-teman bisa komentar, tanyakan di sini. Nanti saya akan bantu jawab lagi dengan video yang lebih terbaru lagi. Jadi makanya teman-teman harus mengikuti terus perkembangan. Jadi saya setiap hari insya Allah update video-video terbaru tentang seputar merpati balap, merpati kolong, grebek-grebek, cara tutorial menggiringkan merpati, dan lain sebagainya. Nah oke teman-teman, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.